Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Maisyana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan di kelas PAID dan teman-teman PAID yang berbahagia. Di sini saya Umroh Mahfudoh NIM 18101101123 akan mepresentasikan makalah yang berjudul peran, hak dan kewajiban guru. Pembahasan pertama adalah pengertian guru. Guru sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Guru ini dalam bahasa Jawa atau dalam masyarakat Jawa adalah kepanjangan dari digugu lan ditiru. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan guru ini dapat dijadikan teladan bagi anak didiknya. Pengertian guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya atau profesinya ini adalah mengajar anak didik. Jadi guru di sini adalah semua orang yang berusaha membentuk pribadi anak didik dalam bidang jasmani, rohani, intelektual, dan keterampilan yang akan dipertanggungjawabkan pada orang tua, murid, masyarakat, dan serta di hadapan Allah. Yang kedua adalah pembahasan kedua yaitu peran guru. Guru memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, yaitu memahami apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru. Di antara peran guru ini adalah sebagai pengajar, yaitu orang yang mengajar peserta didiknya. Yang kedua adalah sebagai pendidik, agar anak didiknya ini dapat memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga sebagai pembimbing, yaitu orang yang mengarahkan anak didiknya pada jalur yang tepat sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah sebagai motivator, yaitu orang yang memberikan motivasi atau semangat kepada anak didiknya untuk terus belajar. Yang kelima adalah sebagai teladan, yaitu orang yang memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak didiknya. Yang keenam sebagai administrator, orang yang mencatat perkembangan anak didik. Yang ketujuh sebagai evaluator, yaitu orang yang melakukan evaluasi terhadap proses belajar anak didiknya. Yang kedelapan sebagai inspirator, yaitu orang yang menginspirasi para anak didiknya sehingga memiliki suatu tujuan pendidikan. Selain itu, guru juga berperan sebagai ilmuwan, yaitu orang yang, karena guru dipandang sebagai orang yang paling berpengalaman, orang yang paling berpengetahuan, sehingga guru tersebut berperan untuk mengembangkan pengetahuan dan harus-menerus memupuk pengetahuan yang dimilikinya. Dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian, belajar sendiri, mengikuti kursus, mengarang buku, membuat tulisan-tulisan ilmiah, sehingga peranannya sebagai ilmuwan terlaksana dengan baik. Selain itu, peran guru juga sebagai pribadi. Maksudnya yaitu guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh anak didik, orang tua, masyarakat, dan sifat-sifat itu sangat diperlukan agar dalam proses atau pelaksanaan pengajaran ini dapat berjalan secara efektif. Guru di sini berperan juga sebagai penghubung. Maksudnya guru sebagai pihak mengemban tugas menyampaikan ilmu atau pengetahuan ini juga berperan menampung aspirasi dari anak didik, dapat mengetahui masalah anak didik, kebutuhan, minat, dan untuk tuntunan masyarakat. Jadi guru ini sebagai penghubung. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menghubungkan sekolah dan masyarakat, antara lain dengan public relation, buletin, pameran, pertemuan-pertemuan berkala,
kunjungan masyarakat, dan sebagainya. Maksudnya guru adalah sebagai pelaksana antara anak didik atau sekolah dengan masyarakat. Guru di sini juga berperan sebagai pembaharu dan pembangunan. Maksud dari pembaharu di sini, contohnya seperti di zaman sekarang yang serba teknologi yang canggih, ini ada cara-cara belajar tanpa harus tatap muka. Nah, di sini guru sebagai pembaharu itu maksudnya adalah memperkenalkan cara-cara baru bagi anak didik agar tetap belajar meski tanpa harus di sekolah atau tanpa tatap muka, seperti pada setahun atau 2 tahun terakhir ini dengan adanya COVID-19 yang harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu di rumah saja. Nah, ini belajar tanpa harus tatap muka, ini dapat dengan aplikasi-aplikasi atau dengan cara lain. Terus juga pembangunan. Selain itu, pembahasan ketiga yaitu hak dan kewajiban guru. Guru sebagai jabatan profesional yang dituntut memiliki keahlian khusus diharapkan betul-betul mengarahkan seluruh perhatiannya agar selalu dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam UU Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen, Bab 4 Pasal 14 Ayat 1, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak, ini hak ya. Yang pertama adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga adalah memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi profesi. 9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, memperoleh kesempatan mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. 11. Memperoleh perhatian dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Guru profesional dituntut memiliki kompetensi khusus. Selain itu, guru juga harus melaksanakan kewajiban seorang guru sebagai berikut. 1. Merencanakan pembelajaran. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kelima, Ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku. Keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Kelima, yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan dari makalah yang berjudul Profesi Keguruan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.